Saat ini, Sobat Okedok mungkin sudah familiar dengan ungkapan remaja jompo. Sakit di bagian punggung menjadi salah satu hal yang kini sudah biasa dirasakan oleh sebagian besar anak muda. Tidak hanya itu, rasa mudah lelah juga menjadi salah satu yang dirasakan oleh remaja jompo Sobat Okedok. Melalui penelitian yang berjudul The Global Epidemic of Low Back Pain, 843 juta orang di dunia akan mengalami sakit punggung bagian bawah atau nyeri pinggang pada 2050. Mirisnya, kondisi medis yang akan meningkat ini disebut menyebabkan krisis perawatan kesehatan. Sebab sakit punggung di bawah adalah penyebab utama kecacatan di dunia. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Yuk tanya dokter. Disclaimer, acara ini adalah acara edukasi ortopedi yang dibalut dengan komedi. Dan karakter di dalamnya beberapa diperankan oleh talent yang bukan dari tenaga medis sebenarnya dan hanya ditujukan untuk hiburan. Ku mau tanya, Oke dong, perlu informasi, oke dong, seru programnya, oke dong, tulang dan sendi. oke dong. Ku nonton oke dong, ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dong. Awas Pak, nanti kelewatan. Ya. Mak. Lewatan bu, Nih. mundur. Mak mau kemana nih? Monas. Jauh amat. Selamat datang pak, ada yang bisa kita bantu? Banting. Aduh, Ini kenapa Mak? sakit ada pinggang mama nih. Iya sama. Saya juga dong. Sakit banget ini pinggang. Alah lu mah kalau ngikutin orang tua, prestasinya jangan penyakitnya. Kayak punya prestasi aja. Punya, di lemari banyak sertifikatnya nggak lihat lu. Lagi juga Mak bagaimana sih? Namanya penyakit itu. Nggak ada rodanya nih dok. Sebentar dok. Namanya juga penyakit, itu pasti nggak ada yang tahu. Bener kan? Bener, Suka tahu, suka tempe. buat tempe. No, beda kan? Yaudah dah terserah lu dah. Ya gini. Ibu kenapa keluhannya datang ke sini Bu? Ini dok, sakit banget pinggang saya dok. Sakit banget. Sejak kapan sakitnya? Sejak 500 tahun yang lalu. Waktu zaman purba. Itu kepelintir atau Pelintir saya di atas piramid. Oh, dok, saya juga dok. Ini pinggang saya sakit banget. Cie, couple. Bisa aja mas. Waduh, maksud saya penyakitnya, bukan bajunya. Udah. Tadi kenapa tadi? Kepelintir. Iya kepelintir dok, saya jatuh. Ini dok, jadi sakit pinggang saya dok, susah. Saya mau jalan, mau duduk juga susah, sakit dok. Biasa orang Indonesia. Gitu. Kalau berdiri duduk juga sakit ya? Sakit dok. Oh. Terus gimana dok? Aduh, saya juga sakit soalnya dok. Ikutan ya dok. Jadi gini, di sini kan saya sebagai dokter umum nih. Iya. Nanti kita akan periksa tetap. Heeh. Jika keluhannya itu mengarah ke nyeri pinggang, Iya. itu wajib kita rujuk, Pedi. Sembarangan aja nih dok. Masa dirujuk-rujuk saya nggak mau dok. Balikan sama bapak dia nih. Dokter tuh dari mana kalau ibu saya udah cerai? Salah paham ini. Maksudnya dirujuk. Salah paham apa? Dirujuk itu maksudnya, Saya sudah move on. iya bukan masalah cerai. Dirujuk itu maksudnya ibu di tengah jalan kita tabrak, Bo. Bukan, ya, enak aja lu sembarangan. Tenang dulu. Jadi gini, dirujuk itu maksudnya saya nanti kasih surat rujukan buat ibu. Dok, ada telepon angkat dulu dok. Barangkali bininya dok. Tunggu bentar ya. Ini pasien saya ini. Alarm dok, mau buka puasa dok. Nggak penting kok. Oh nggak penting ya dok. Terus gimana dok? Gimana dok? Jadi surat rujukan itu surat yang diberikan kepada pasien untuk mendapat penanganan lebih lanjut ke rumah sakit yang lebih bagus dan ke dokter yang lebih kompeten. Seperti Oh gitu. Berarti dokter nggak kompeten dong. Iya, kan ini kan kompetensinya bukan kompetensi dokter umum untuk Dokter kan spesialis. Saya kan impoten. bukan. Kompeten. Salah dengar dokter nih. Makanya mah hidup itu kita harus move on. Jangan bakal bikin IG lagi second account buat ngeliatin mantan mulu. Sembarangan lu. Nggak ada ya gua bikin akun
kedua gitu buat nge-stalking. Enak aja orang mama aja main tantan sama Tinder. Serius, Mak? Serius, bukannya lo yang promoin kemarin? Bangga aku sama Mama. Mama juga bangga sama kamu. Gak usah semenjijikan ini ya adegannya, tolong. Biasa aja. Maaf, Dok. Iya, iya. Jadi gimana dok? Ini nanti saya tuliskan surat rujukannya buat ibu ya. Ya, silakan dok, dibikin dok. Sebenarnya saya ingin bikinkan sih, tapi nggak bisa bu. Kenapa dok? Ibu lihat sendiri tangan saya. Mas, tangannya sini aja. Ini kan kaki pak. Pak, coba kita main pak. Ya bapak menang, bapak gajah. Saya harus. Terus habis ini gimana dok? Tadi, Pak. Nah, nanti ibu bawa surat rujukan ini, Kemana dok? bawa ke rumah sakit lah, masa ke Polsek, Iya. aneh ibu ini. Barangkali kaget saya. Ayam. Waduh, berarti tinggal kita bawa aja nih, Mak. Iya, bawa aja udah. Boleh sekarang dok? Boleh. Emang dokternya ada? Dokternya nggak ada? Saya lupa ngasih tahu. Kenapa tuh? Dokternya lagi di Amerika. Ya. Terus ngapain kita jauh-jauh ke sini? Mana sih? Kan ikhtiar. Ya. Ya udah Terus deh. kapan nih itu dokter pulang? HP gue mana ya? Enggak, dokternya yang di sana sudah jadi warga negara sana, Pak. Terus gimana nih ibu saya sama saya? Ada suntik, Dok. Nanti saya kasih obat aja Nah, dulu betul. deh. Obat. Minum. Mau ngapain, Mak? Mau nonaktifin Tinder lu sama Tantan. Soalnya aku lagi sakit gini susah nanti kalau ada yang nge-match. Kan ibu di micet aktifnya, Bu. Saya kemarin dapat ibu ada harga 300. Loh, sembarangan lu. Cuman menurut saya lihat 3 juta yang benar. Enggak, 3 juta enggak sesuai lah sama gambar, Bu. Aku juga bangga sama kamu, Nak. Besok-besok naikin 400. Oke. Bapak bangga sama saya. Ya, pegang. Mau, Pak? Saya bangga sama Bapak. Selamat datang di Okedo, Ortopedi, Komedi, dan Edukasi. Kali ini saya sendirian karena saya sedang berada di San Francisco, Amerika Serikat. Saat ini kita sedang menghadiri konferensi ortopedi, yaitu American Academy Orthopedic Surgeon yang berada di San Francisco, United States of America. Di sini saya ditemani oleh abang saya, beliau adalah teman lama saya, orang yang sudah saya anggap seperti abang saya sendiri, yaitu Dr. Ahmed, spesialis ortopedi, subspesialis tulang belakang atau spine surgeon. Halo Bang. Halo, Mas Apa Firza. kabar? Siap. Sehat? Alhamdulillah. Beliau adalah dokter spine surgeon yang bekerja di Jakarta. Saat ini menjabat sebagai presiden IOPIS ya Bang ya? Ya. Presiden IOPIS. IOPIS itu adalah kalau ibarat kata dalam satu rumah ortopedi itu ada berbagai macam kamar. Kamar tulang belakang, kamar pinggul, kamar tangan, dan lain sebagainya. Maka IOPIS itu adalah salah satu organisasi yang menaungi tentang pain management atau anti nyeri, di mana kita ketahui namanya orang pasien ortopedi biasanya datang keluhan nomor 1 adalah sakit atau nyeri. Bang, ini pertama kali ke Amerika Bang? Ini yang kedua. Oh yang kedua sudah. Yang Tahun pertama lalu September di mana di Vancouver di Seattle. Oh Seattle. Ya, Wih, masih acara apa itu Bang? Bagian Seattle. timurnya, pantai timurnya Amerika masih. Keren sekali. Waktu itu bulan September kita kemarin tanggal 9 untuk mengikuti acara annual meeting dari Scoliosis Research Society-nya. Untuk skoliosis ya Bang? Scoliosis. Oke, keren sekali. Berarti untuk AAOS sendiri berarti ini adalah pertama kali mengikuti Ya. American Academy Orthopedic Surgeon Bang ya? Ya, ARS sendiri merupakan satu unit yang cukup besar yang memang bergengsi untuk khususnya di daerah di dunia ya, Oke. dan terutama di Amerika itu sendiri. Bahkan setiap kepala organisasi di dunia, setiap negara itu diundang hadir untuk mengikuti dan mendapatkan tempat bicara di hal tersebut. Termasuk kita punya organisasi untuk ortopedi di IOA, Indonesian Orthopedic Association, atau kita sebut Pak Boy. perhimpunan ya ahli bidang ortopedi Indonesia itu hadir bersama kita, Iya. Prof. Ismail. ya, Prof. Dr. Ismail. Oke Bang.
Jadi ini pertama kalinya Abang menghadiri AOS. Ini kami berdua sedang hitungannya sedang bermalam ya Bang ya. Bermalam ria, kita tengah malam ini, kalau Anda tahu sebenarnya ini tengah malam di San Francisco. Kita melihat di Golden Gate Bay, dekat dari penjara Alcatraz. Di sini kita mencari kopi sebenarnya. Jadi kita mencari kopi, dapatnya Ghirardelli. Ini salah satu ikonik dari San Francisco, Ghirardelli, dan kita memutuskan untuk take a shot sebagai ya mungkin kita akan sedikit mengedukasi kepada para penonton sekalian. Siapa tahu memang ada yang bermasalah dengan tulang belakang atau mungkin yang belum pernah disuntik tulang belakangnya. Nah, IOPIS ini adalah sesuatu yang membahas tentang seperti itu. Tapi sebelumnya, gimana Bang rasanya San Francisco Bang? Ya, di sini jam ya 12 jam kurang 3 jam dari Jakarta. Jadi beda hari. Kalau di sini gelap berarti Jakarta siang ya. Di Indonesia siang. Iya. Nah, di sini jam berapa ya? Jam 11, di sana jam 2 lah, jam 1 kurang. Beda 3 jam dari kita di sini. Cuacanya cukup cerah, namun Dingin Bang. suhunya cerah, cukup ini menusuk dingin karena sekali. kita ada di belahan utara bumi ya, di Belahan utara bumi. di subnya, di subtropis. Jadi suhu saat ini kurang lebih 8 sampai 11 derajat. Masa Bang? Ya, Sini biasanya muncul. Ini nggak muncul. jadi gimana Dr. Briza yang bisa saya beri masukan atau berbagilah mengenai mungkin peran saya di sini sebagai Subspesialis tulang belakang. presiden dari IOPIS ya, ketua Betul dari sekali. IOPIS. Jadi mungkin kita membahas satu-satu dulu Bang. IOPIS itu organisasi apa Bang sebenarnya? Panjangannya apa? namanya? IOPIS merupakan anak organisasi resmi dari Pak Boy. Oke. Ya, dia singkatan Indonesian Orthopedic Pain Intervention Society Oke. atau perhimpunan ahli bedah ortopedi yang menaungi teman-teman bedah yang memiliki kesamaan keseminatan ya di bidang nyeri intervensi. Nyeri intervensi. Ya. Nyeri intervensi berarti menangani fas dari pasien. Diharapkan pasien yang datang dengan fas tinggi itu bisa, fas itu adalah apa panjangnya Bang? Visual acuity. Visual acuity score ya. Iya. Jadi skor dari nyeri dari masing-masing orang itu biasanya kan datang Visual analog. visual analog Visual score score. itu biasanya tinggi, maka dia dengan adanya manajemen dari IOPIS ini sendiri diharapkan bisa turun. Nah, ini sudah banyak banget mengadakan acara untuk kami para ortopedi muda misalnya atau ortopedi yang lain yang memberikan pengetahuan atau kemampuan untuk mengerjakan, karena IOPIS ini kan tergolong susah Bang untuk mengerjakannya kan. Harus ada equipment, harus ada tool, harus tahu dosis obat, harus tahu obat apa yang digunakan, lokasi penyuntikan, bagaimana menyuntikan itu bisa mengurangi keluhan simptomatis dari pasien gitu. Ya, kegiatan kami itu di masyarakat outreach, yaitu suatu kegiatan bakti sosial penanggulangan nyeri pada masyarakat. Oke. Kita waktu pernah ke Palu ya untuk melakukan bakti sosial bagi pasien-pasien usia lanjut dan pasien yang menderita nyeri kronis maupun akut. Waktu itu ada bencana juga, jadi kita hadir di sana di tengah-tengah mereka sebagai bantuan dari komitmen Pak Boy untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Juga Targetnya berarti OLC nih berarti ya Bang ya. Orthopedic Learning Center. ya, untuk Orthopedic Learning Center artinya kita memberikan panduan clinical practice, panduan praktek klinis untuk sejawat ortopedi, dokter-dokter ahli bedah ortopedi yang baik yang masih sekolah ya di bidang ortopedi di residensi maupun yang sudah lulus. Jadi kita memberikan pelatihan-pelatihan khusus di bidang nyeri, intervensi, yakni baik dengan menggunakan guiding atau panduan USG maupun panduan dengan
C-arm atau apa namanya radiasi ya. Radiologi. Iya, radiologi. Mantap sekali ya Bang tuh. Untuk kasus tulang belakang nih Bang, yang paling banyak disuntik iopis itu apa Bang? Yang paling banyak disuntik iopis. Iya, tulang Mungkin- belakang ini. Mungkin sebenarnya yang banyak kasusnya sebenarnya ya. Iya. Jadi yang banyak kasusnya sebenarnya untuk di bidang ortopedi sendiri itu tulang belakang bisa merupakan 70%, hampir mencapai 70% dari nyeri yang hadir di klinik di poliklinik harian Iya. ortopedi. Jadi berbagai macam nyeri yang kita bisa dapatkan itu bisa kita tangani dengan tindakan-tindakan yang sifatnya minimal invasif. Iya. Jadi kita harus membedakan nyerinya itu adalah nyeri akut atau nyeri kronis. Kedua hal tersebut bisa kita tangani dengan metode yang kita ajarkan atau yang kita berikan pelatihan tersebut di di lingkup pain intervensi atau nyeri intervensi. Penyuntikan sendiri tadi saya katakan bisa dengan WC guided atau bisa dengan C-arm atau panduan radiologis dengan menggunakan C-arm atau X-ray. Betul sekali. Ya pada prinsipnya pasien yang datang itu kan memang kebanyakan nyeri sih atau sakit sekali mengeluh. Jadi kadang untuk membantu mengurangi nyeri kita memang harus memiliki keterampilan, kita sebagai dokter ya kita harus memiliki keterampilan medis untuk mengatasi nyerinya dulu baru mengatasi penyakit tersebutnya. Jadi contohnya tulang belakang kalau low back pain itu atau hernia nucleus pulposus itu Bang. Itu kan pada pasien orang tua biasa di atas 65 tahun apalagi dengan obesitas, ibu-ibu biasanya yang sudah pasca menopause atau sudah tidak menstruasi lagi dengan pola hidup yang jelek, dengan punggungnya selalu bungkuk dan segala macam itu kan sering mengalami ya hernia degenerasi lah Bang. Itu apakah bisa dibantu Bang dengan suntik menyuntik? Ya, sangat terbantu ya. Artinya seperti ini. Memang dikatakan bahwa banyak pada pasien usia lanjut. Sebenarnya juga kita punya dua polar atau dua kutub gejala low back pain yang disebutkan tadi atau nyeri pada tulang belakang, yaitu pada usia 20 tahun early atau di late onset di usia 60 tahun. Nah, yang disebutkan tadi merupakan yang late onset. Oh, berarti sakit tulang belakang tuh pada usia muda ada Bang ya? Oh, sering. Jadi dua kutub. Itu kalau zaman sekarang tuh viralnya namanya ini Bang. Koyoan. Bukan, namanya jompo. Udah remaja tapi jompo. Jadi jalan sakit pinggang. Oh ya, ada itu ya. Iya, jadi ada istilah itu maksudnya. Mungkin kalau cowok-cowok mungkin kebanyakan pijet kali ya. Kalau cewek-cewek kebanyakan dipijet mungkin. Iya. Berarti mungkin pola hidup ya. Ya, kalau pada masih usia muda, biasanya itu karena over exercise. Over exercise. Cedera olahraga berarti itu hanya Bang. Bahkan pada laki-laki, ya baik juga perempuan, tapi lebih banyak dominan pada laki-laki yang suka angkat berat misalkan atau fitness yang tidak dibimbing oleh PT atau personal trainer yang baik, sehingga cara mengangkat yang salah menyebabkan degenerasi yang lebih cepat karena biasanya injurinya kalau fitnessnya berulang. Dia melakukan Jadi hal yang salah ini kan berulang-ulang. tulang belakang Bang. Di sini ada disc atau bantalan sendi dari tulang belakang. Dimana kita tahu herniasi itu kan terhimpit ya. Jadi menyebabkan bantalan sendinya itu membentuk seperti balon gitu. Itu yang disebut dengan herniasi. Kalau itu kan biasa pada orang tua atau nenek-nenek ya. Kalau pada orang muda yang fitness angkat berat tuh bisa juga terjadi seperti itu Bang. Sama halnya dengan orang tua. Ngeri juga ya berarti ya. Betul. Lantas saya nggak fitness Bang. Karena saya sekali fitness gitu takutnya patah dong saya mungkin pas ngangkat gini, nggak kuat saya. Jadi saya memilih untuk tidak fitness olahraga saya. Cuman ya mungkin harusnya sih ya namanya olahraga tuh tujuannya kan untuk sehat ya Bang ya. Betul. Nah, pencegahannya pasti ada, tapi kalau sudah terjadi, itu bagaimana Bang? Ya, jadi pada usia muda nih. Pada usia muda dulu pada kita usia ini menarik muda, misalnya Bang. Kita harus mengetahui prinsip dasar yang mendasari patologis terjadinya tersebut yang mendasari yaitu repetitive injury. Jadi injury berulang. Cedera berulang ya. Itu dengan apa? Dengan tadi mengangkat
beban yang berat tapi caranya salah. Itu cukup cukup memberikan tekanan yang besar pada segmen tulang belakang bawah, sehingga terjadi cedera yang cukup berat di situ. Nah, ya penata laksananya adalah menghentikan proses tersebut. Berarti pasien tidak boleh fitness lagi. Ya, untuk sementara waktu tidak boleh diperbolehkan lagi untuk mengangkat berat atau memposisikan dirinya tulang belakangnya di posisi yang memberatkan tulang belakang bawah, yaitu posisi menunduk atau merunduk. Ya, Pasien tidak boleh menunduk lagi. berarti iya, ya. menunduk ya. Terus untuk yang sudah terjadi herniasi itu diapain? Dioperasi atau disuntik aja cukup bang? Atau Ya, bagaimana? Kita akan ada tahapnya. Oh ada Karena tahapnya. ada tangga tahapan, jadi Oke, sudah oke. semuanya harus operasi. Jadi ada kita pada gejala masih akut, kita berikan analgetik atau obat-obatan, medikamentosa, dengan obat-obatan, kita fisioterapi, kita edukasi, menyetop tindakan atau kegiatan-kegiatan yang membuat cedera lebih lanjut. Hmm. Nah, Artinya Dan- rest ya, ya, rest lah kita Rest, sebut ya. ya. Istirahat ya. ya juga kita Pensiun lihat- dini termasuk juga Iya, pensiun pola dini ya. hidupnya, ya. Sekarang anak-anak muda sekarang pola hidupnya kan kurang sehat, ya. Dalam Mm-mm. artian tidur cukup di malam hari, cukup dini hari, sedangkan waktunya recovery atau terjadi regenerasi itu di jam 9 malam. Oh, Jadi- ada jamnya bang ya? Ada jamnya. Regenerasi. Waduh, saya kayaknya dulu sekolah nih kemana saya ya? Nah, iya. Presiden ya. Ya, jadi penuaan dini. Kalau saya jam berapa bang? Iya, tidur sesuai Sama dengan ya. pengetahuannya begitu. Jadi Oh iya. yang diajarkan Nabi kan Nabi tidur ya lebih bang awal, ya? Oke. bangun lebih awal. Nah, jadi Tidur habis isya bangun bangun sebelum ya subuh. sebelum sepertiga malam. Oh, oke. Jadi diputar. Diputar. Dan itu meregenerasi tubuh kita. Iya. Apapun yang sudah terjadi cedera. Iya betul. Dan Jadi ada dia akan teorinya ya tuh menyembuh. bang ya bang ya. Jadi ada proses kita kalau di lambang Korea itu ada yin yang. Yin yang itu Ah. Cina bang, bukan Korea. Apa itu? Yin yang punya Cina. Oh, Cina. Nanti marah nanti Cina sama Korea Oh iya, bang. bukan itu udah Nggak Korea sama, bukan. bukan. Jadi Kalau- ada yin itu Kalau regenerasi, kalau Korea yang itu bukan Yin degenerasi. yang, kalau Korea itu Kim. Oh iya. Kim. Jadi apapun mereknya, apapun barangnya, mereknya Kim. Oh, iya. Kacamata Kim, look Kim gitu. Enggak, oke lanjut bang. Jadi jam 9 ya. Jam 9 adalah Ya, ya regenerasi lebih buat awal. tidur. Kita switch jam istirahat kita di lebih awal Oke. dan juga bangun di lebih awal. Lalu tidak 8 jam ya merokok. bang ya? Hah? 8 jam tidurnya ya? Enggak mesti yang 8 jam. Enggak mesti 8. Enggak mesti 8 jam. Ya 6 jam cukup. Cuman periode emas itu kan antara jam 10 sampai jam 1 malam. Jadi disitulah Tuh, terjadi. buat kalian yang suka begadang, main Mobile Legend tuh ya, buat bocil-bocil atau anak muda Gen Z zaman sekarang tuh. Jam berapa tadi? Jam 10 ya? Ya, jam 10 kita Sampai sudah jam harus 1 tidur. itu adalah generasi emas untuk tubuh merecovery saat bagus-bagusnya tubuh untuk supaya fit ya Bang ya. Iya, betul. Dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Ini salah satu poin penting menurut saya. Ya, juga meningkatkan stimulasi dari sistem imun. Jadi Meningkatkan orang yang stimulasi imun. tidurnya lebih awal, bangun lebih cepat, itu bahkan jarang yang kena COVID. Ada juga teorinya tuh Bang. Iya, banyak juga. Waduh. Ya, Tambah lagi ilmu saya berarti. Dia berstimulasi. Abang dulu kena COVID. Alhamdulillah saya tidak pernah kena COVID Bang. Ya. Ya, Jadi negatif kita selalu bisa negatif dulu memberikan, tesnya. wejangan yang baik pada generasi yang lebih Oh iya, oke muda, gitu supaya yang lain tidak kena Lebih baik, COVID ya, ya. lebih baik ya. seperti itulah kurang lebih. Mm-mm. Juga kita menghindari rokok ya. Rokok nggak boleh ya Bang ya? Ya, rokok kan juga mendukung si degenerasi. Oh, degenerasi. Degenerasi pola hidup yang sehat, kayak misalkan ya olahraga ya, untuk olahraga yang Betul saat sekali. ini yaitu saat yang sesuai dengan berat badan. Nah, kalau misalkan berat badannya cukup besar ya nggak boleh lari, cukup Serius, yang Bang? gravitasi. Jadi kalau orang yang berat badan besar itu tidak boleh lari. Wah, Ya, betul. kasihan dia Bang, udah gemuk mau diet kurus nggak bisa lagi. Ya, jadi untuk tidak mau kurus itu kita perhatikan dietnya dulu.
dietnya dulu. Dietnya dulu. Ini ilmu teori sesuai teori kedokteran ya. Jadi kalau kalian semua yang badannya obes atau overweight itu memang disarankan tuh pertama datang tuh adalah ke spesialis dokter gizi klinik dulu. Saya setuju kalau untuk itu. Bukan langsung ke, mohon maaf ya, bukan dalam tanda kutip bukan orang non medis. Ya saya tidak masalah sih sebenarnya. Tapi mungkin sebaiknya disarankan pasien itu datang ke spesialis gizi klinik dulu Bang ya. Untuk diet dulu ya. Ya. Barulah memikirkan tahapan-tahapan berikutnya. Jadi jangan langsung push over body over the limit kan berarti ya. Iya, jadi kadang kita salah persepsi di masyarakat Salah bahwa persepsi, untuk betul. menurunkan berat badan dan olahraga. Itu menurut saya sangat salah karena yang terjadi sebaliknya akan cedera yang hebat di tulang belakang dan di lutut gitu, atau di persendian-persendian lain. Ligamen, Ligamen, ACL. iya. Ya, jadi bahkan di dunia sepak bola profesional itu nggak bisa dia seperti ada tiketnya gitu loh. Kalau main sepak bola misalkan itu berat badannya nggak boleh lebih dari sekian gitu, tinggi badan IMT loh. Jadi rasio tinggi badan dan berat badan itu harus sekian gitu. Jadi dia boleh ada tiket bisa main bola misalnya. IMB Bang, Index Mass Body. Ya ini masa tubuh ya, Iya. IMB ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi dia akan menyembuh sendirinya dengan obat-obatan, dengan fisioterapi, dengan pola hidup yang lebih baik. Dia akan regenerasi lebih baik dan nyeri atau gejalanya akan jauh berkurang. Itu dia. Jadi buat kalian yang mungkin mohon maaf sudah fitness tapi terjadi ya sesuatu yang tidak diinginkan, ternyata sudah mengalami degenerasi atau herniasi pada tulang belakang walaupun usia masih muda, itu apa kata Dokter Ahmed ini menurut saya itu masuk di akal, itu masuk logika. Jadi yang pertama dilakukan adalah istirahat, stop training. Yang kedua adalah kontrol ke dokter ortopedi. Mungkin penanganannya belum tentu operasi, bisa jadi dengan degenerasi seperti tadi, yaitu mengikuti step by step. Pijat lebih bagus lagi. Tapi pijat yang sehat, jangan pijat yang tidak sehat, nanti tambah tidak sehat. Oke Bang, jadi kesimpulan untuk yang muda saya sudah nangkap, menurut saya itu sudah cukup. Tapi IOPS sendiri bagaimana untuk yang muda? Apakah ada efek samping Bang pemberian obat-obatan yang mohon maaf ya itu kan tiap obat itu kan pasti memiliki efek samping. Ya. Tiap obat pasti memiliki komplikasi ini dan kontraindikasi ini. Dan beberapa obat saya lihat juga untuk usia muda itu kontraindikasi. Ya, itu bagaimana itu Bang? Ya gini, Sedangkan untuk IOPS usia kan muda, equipment tool yang paling diutamakan adalah injeksi atau suntik-suntiknya. ya betul. Untuk usia muda itu biasanya kita lihat lagi ke faktor komorbidnya. Ini masalah di mana, di lokasi yang mana. Kalau misalkan usia muda biasanya adalah menyeri faset karena cedera faset. Cedera Secara kapsul anatomi atau fasek. kapsul sendi namanya sendi faset. Nah itu robekan di situ. Nah kalau peran dari IOP sendiri apabila tadi ya tahapan untuk non operatif konservatif tadi dengan tadi yang saya sebutkan tadi tidak berhasil. Nah, selama 1,5 bulan atau 10 minggu gitu ya, 1,5 bulan sampai 2 bulan setengah ya. Nah itu kita lakukan tindakan pain intervention untuk mencegah terjadinya nyeri kronis. Nah apa yang dilakukan kalau pada usia muda, kita memberikan regeneratif terapi. Kita memberikan agent atau zat yang memicu terjadinya proliferasi atau penyembuhan pertumbuhan sel. Proliferasi. Ya bisa dengan destro 10%, 12% atau kita dengan zat-zat proliferasi agent seperti PRP seperti itu juga. Plasma ya Yang atau tadi kita lihat itu ada bisa ya Bang ya? pusing, spine pakai plasma berarti bisa. Ya. PRP bisa ya? Bisa. Nah, tergantung lokasi yang harus Tapi ada lokasi yang boleh, paset misalnya, tapi ada beberapa lokasi yang tidak boleh. Untuk itulah memang perlunya ilmu dari IOPS nih bikin guide sebenarnya kan. Salah satu memang penting sekali karena selama ini dulu orang anti nyerinya ya mohon maaf kadang belok kanan belok kiri kan, pasien yang penting asal hilang anti nyeri sebagai blok reseptor aja ya, 1 hari 6 jam hilang anti nyeri dianggap sudah, tapi habis itu ternyata kambuh lagi gitu. Jadi sedangkan IOPS kan harapannya itu kan yang saya tangkap ini kan fase akut tidak menjadi fase kronis. Itu kan harapannya kan nyeri kronis atau nyeri kronis terhindari atau nyeri kronis diatasi gitu ya. Nah berarti ini sangat penting loh. Jadi kalau kalian yang baru mengalami cedera
tulang belakang atau dimanapun, segera datang ke ortopedi jadi agar bisa ditangani supaya fase akutnya dulu. Jangan sampai berlanjut. Karena misalnya mohon maaf budaya kita orang Indonesia ini dia lebih banyak ke alternatif dulu, coba bekam ya, bukan ini sih, tidak hanya bekam sih, nyoba ini, nyoba itu, nyoba ini itu. Kemudian sudah fase kronis baru ke dokternya. Nah, itu mungkin penanganannya akan berbeda seperti fase akut gitu. Obat yang digunakan pun berbeda dan harapan pasien yang diharapkan pasien dan harapan dokter pun belum tentu sama match kalau udah fasenya seperti itu. Mungkin gitu. Dengan penanganan yang mutakhir seperti itu angka kesembuhan cukup tinggi. Angka kesembuhan cukup tinggi. Apa namanya, bisa menjadi harapan lah. Itu orang muda harapan masih ada. Kesembuhannya juga lebih besar, tapi ya comeback stronger. Artinya kita sebagai dokter ya sebagai manusia biasa juga support dengan ya teknologi baru, modern, dan apalagi tadi dia bilang ada PRP, stem cell dan yang terbaru. Kita juga tadi sudah mendengar langsung di San Francisco ini ya, di Amerika sendiri pun menerapkan hal yang sama. Jadi ya mohon maaf sih kalau saya lihat sih perbedaan antara Indonesia sama Amerika tuh tidak terlalu jauh berbeda juga kalau saya pribadi menilai. Memang ada beberapa yang kita belum ada, tapi bukan berarti tidak bisa mengadakan itu. Gitu. Secara SDM fasilitas insya Allah bisa. Ya mudah-mudahan pemerintahan yang baru ini akan siap mensupport dan segera. Pemilu ya hari ini ya? Ya di sini pemilu, Bang. Di sana pemilu. Tapi tayangnya enggak dia. Tayangnya nanti dia. Oke, ini untuk orang muda menurut saya sudah cukup. Kalau untuk orang tua sekarang? Ya, ini lebih kompleks lagi daripada orang tua. Jadi lebih kita kompleks lagi. Dengan masalah suatu yang sunatullahnya sudah harus menurun semuanya. Mata yang tadi jernih menjadi buram, rambut yang tadinya hitam jadi putih, jadi pirang gitu, Bang. Ya, jadi ini kompleks. Jadi kita agak dingin ya. Sangat dingin ya. Agak harus bergerak gitu kami ya. mohon maaf kalau kami agak goyang-goyang. Ini walaupun kami di San Francisco kami bersih kok. Jadi di sini goyang-goyangnya karena kedinginan. Oke, lanjut, Bang. Jadi ya seperti itu. Kita yang kita laksanakan jauh berbeda atau sebaliknya, atau 180 derajat prinsip pengobatannya atau treatmentnya, tata laksananya dengan orang muda. Nah, kalau kita ngomong anak muda tadi dia jam 9 sampai jam 1 adalah fase emas untuk tubuh meregenerasi apabila mengalami cedera. Bagaimana dengan orang tua, Pak? Ya sama. Sama juga. Ya, sama juga. Tapi pada orang tua sel-selnya tidak sebaik anak muda ya. Value dia untuk nilainya dia untuk ini sudah menurun, untuk regenerasi sudah menurun jauh ya, sedangkan degenerasinya terus lanjut. Jadi beda dengan metabolisme juga, semua menurun semua karena secara genetik yang memang itu sudah saya bilang sunatullah. Jadi sudah yang maha kuasa yang memprogram tersebut melalui kunci DNA itu. Jadi kita akan berhadapan untuk masalah-masalah yang sifatnya mengatasi nyerinya, atau baik dia nyeri yang diproduksi maupun sumber masalahnya sendiri gitu. Betul. Tapi itu pun nggak terlepas lagi akan ada masalah-masalah lain ya, karena intinya adalah satu degenerasi yang berlebihan karena memang suatu kunci DNA, kunci genetik untuk terjadinya apoptosis, untuk kematian sel yang masih terus ya berjalan gitu seiring waktu. Jadi yang kita lakukan adalah satu ya tadi, do no harm. Jadi kita mencegah pasien untuk terjadi proses regenerasi lebih cepat. Misalkan ya tadi pasien kan biasanya kalau pada orang tua ya, kalau pada di Indonesia tuh sering ngomong cucu misalkan, atau mereka bekerja lebih bahkan gitu. Jadi posisi-posisi yang membungkuk, sudah usia 60 tapi masih bekerja layaknya usia muda. Oke, jadi saya simpulkan pada orang tua problematiknya banyak, tapi bukan berarti kita tidak memiliki guide untuk mengatasi hal tersebut. Kalau menyembuhkan mungkin ya itu terlalu ekstrim mengatakan itu. Mungkin yang paling benar adalah meningkatkan kualitas hidup ya. Meningkatkan kualitas hidup, mengurangi keluhan. Jadi Yopis di sini
Dia akan mengatasi nyeri dengan mungkin suntik-suntik. Habis itu nyeri teratasi, tapi problem yang lain ada, mungkin multidisiplin dengan sejawat lain untuk menangani tempat tersebut. Dan yang pasti adalah tadi posisi bungkuk, posisi gerak itu adalah mungkin kerjasama dari kesadaran dari pasiennya yang pertama pasti, yaitu dengan manajemen gaya hidup atau modifikasi gaya hidup, bagaimana mengangkat suatu barang, bagaimana berjalan, bagaimana cara melakukan latihan di rumah untuk memperkuat otot-otot di tulang belakang mungkin ya Bang ya. Dan mungkin melakukan fisioterapi rutin setelah dilakukan injeksi di IOPIS ini ya Bang ya. Apabila dibutuhkan. Apabila dibutuhkan. Artinya belum tentu disuntik Bang ya. Jangan segala itu disuntik, jangan dengan obat-obatan, dengan edukasi. Tangga berikutnya nah baru fisioterapi. Nggak bisa juga baru dengan injeksi. Nggak bisa juga dan operasi. Nah, juga kita harus mengetahui bahwa ada dua segmentasi pasien, yaitu pasien yang male atau laki-laki dengan female perempuan. Jadi perempuan ini jauh lebih banyak masalahnya karena ini terkait dengan masalah hormon ya. Jadi pasien yang usia 50 tahun ke atas kan biasanya sudah menopause, yang tentunya mereka sebelumnya sudah pernah hamil atau lahir. Betul. Ya, jadi proses kehamilan, melahirkan, menyusui itu proses yang sangat menguras hormonnya. Iya, sangat mengurangi densitas tulang. Satu. Sangat mempengaruhi alignment dari tulang belakang, terutama tulang belakang bawah. Karena sekali lagi itulah penyangga dari otot-otot perut dan rahim di belakangnya. Jadi tulang belakang itu dia menyangga semua, baik otot perut maupun organ dalamnya, sehingga proses-proses yang berkaitan dengan persalinan ya itu sangat merusak tulang dari ligamen. belakang. Ya, apalagi saat dia melahirkan sang bayi dan plasentanya menghasilkan satu hormon yang disebut relaksin. Jadi saat si perempuan ini lahiran, relaksin itu bekerja untuk menciptakan rongga panggul supaya melting atau melar. Oke. Jadi dia untuk si bayi itu lahir. Waktu mau melahirkan. Saat melahirkan. Jadi saat melahirkan rongga panggul itu yang besar, ya. Siapa yang bekerja? Itu hormon relaksin. Hormon relaksin itu muncul saat bayi itu udah saat akan melahir. Sehingga panggul itu melar, memungkinkan untuk bayi itu keluar dari rongga panggul. Jadi dan itu akan stop produksinya saat plasenta itu lepas dari rahim. Nah, saat stop dia akan berhenti dengan sendirinya proses melting itu. Jadi beku begitu. Iya. Kalau berulang-berulang ya akan rusak ligamen di sekitarnya. Ini memang kompleks itu pada perempuan dari densitas tulangnya, dari kekuatan tulangnya, dari ligamennya rusak semua. Agak sedih saya, soalnya kodrat seorang wanita kan memang untuk menjadi seorang ibu sih Bang. Berarti harga yang dia bayar tuh lumayan besar berarti ya. Lumayan, sangat besar. Sangat besar ya. Makanya dia dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala itu segala ucapannya dikabulkan. Wow. Hati-hati. Doain saya yang baik-baik ya. Kan doanya ini dikabulkan soalnya. Iya, jadi ucapan seorang ibu itu sangat, apabila mengucapkan sesuatu pada anaknya itu terkabul. Buat mama saya juga tolong doakan saya yang baik-baik, Mak. Walaupun anaknya kayak gini ya. Iya. Ini menarik sekali. Jadi itu nggak terjadi pada laki-laki. Jadi kalau laki-laki kan memang testosteronnya ajang terus ya Bang ya. Gasken ya. Gasken. Berarti lutut aman, tulang belakang aman ya. Iya, kecuali memang dia dari awal sudah punya penyakit gitu. Oke. Pekerja keras yang cukup sangat berat gitu mungkin zaman dulunya ya. Iya, jadi banyak terjadi kerusakan yang berlanjut. Tapi kalau pada orang tua perempuan hampir semua. Hampir semua terjadi. Ganteng duaan.
Oke, berarti kita sudah mengambil kesimpulan bahwa Iopis adalah salah satu bagian dari kubu ortopedi, spesialis ortopedi, tapi itu bukan subspesialis ya. Itu adalah salah satu bagian ilmu untuk mengatasi masalah nyeri. Keseminatan, betul sekali sebutannya, kita sebut dengan keseminatan. Jadi kalau saya sekali lagi bilang, kalau kita bayangkan satu rumah, dalam satu rumah itu adalah rumah ortopedi, maka dalam rumah itu juga memiliki kamar-kamar tersendiri, dan Iopis memiliki salah satu kamar di situ untuk mengatasi nyerinya. Dan kemudian kita sudah membahas tulang belakang. Pada anak muda jangan anggap enteng, itu juga sakit tulang belakang itu sangat berbahaya, karena kita ngomong di tulang belakang itu tidak hanya ada otot, tidak hanya ada tulang, tidak hanya ada ligamen atau jaringan urat atau jaringan ikat, tapi dia juga memiliki nerve atau saraf. Dan sarafnya itu adalah saraf yang sangat penting di tubuh, karena dia mengalirkan saraf ke bagian tubuh bagian bawah atau lower extremity kita sebut. Dan mungkin kalau kalian pernah melihat pasien yang, mohon maaf ya, kita sebutnya dengan paraplegi atau paraparese atau hemiparese atau hemiplegi, atau kita istilahnya mengalami kelumpuhan lah. Nah, kelumpuhan sendiri pada bagian bawah bagian tubuh bagian bawah, maka kemungkinan besar ada problem di saraf di bagian tulang belakangnya ya Bang ya. Ya jangan lupa ya, fungsi otonom juga terpengaruh. Fungsi otonom. Justru betul. pertama awalnya tidak bisa. Awalnya dari otonom Bang ya. Ternyata apa bisa kencing, BAK ya, BAK. Kencing, buang air besar, terganggu. Nah, kalian yang suka fitness ya tidak melarang, tapi bagus malah. Tapi lakukanlah sesuai dengan guide yang benar. Terus kalian yang obesitas, sebaiknya jangan, paradigmanya jangan dengan saya berolahraga ekstrim maka itu akan saya jadi kurus, tapi diet, konsul ke dokter gizi kliniknya mungkin itu lebih baik saran saya. Habis itu buat kalian orang tua jangan khawatir, walaupun kalian memiliki masalah banyak, tapi bukan berarti kita zaman sekarang sudah makin maju. Kita setiap tahun juga menghadiri banyak, bukan hanya ini kan hanya salah satu bagian dari American Academy Orthopedic Surgeon, ini salah satu bagian dari pelatihan yang akan kita terima di sini, memang di Amerika. Tapi dalam satu tahun itu kita juga punya banyak update ilmu di berbagai belahan negara, sampai ke Cina, ke Eropa, ke Davos, ke Swiss dan segala macam itu. Jadi zaman makin maju, dan Indonesia jangan kira itu tidak baik. Pengobatannya Indonesia sudah termasuk baik untuk pengobatannya, karena kita memang selalu update ilmu dan selalu kerjasama. Kita memiliki kerjasama juga, termasuk IOA dengan AOS, mungkin pernah dibahas yang lain juga. Kemudian jadi kalau saya saran mungkin ya Bang ya, yang paling penting adalah modifikasi gaya hidup. Modifikasi gaya hidup, maka yang pertama adalah melakukan lifestyle education. Lifestyle education, bagaimana cara mengangkat barang, bagaimana cara duduk, bagaimana posisi baring, dan lain sebagainya, ergonomis. Oke, mungkin akan ditayangkan di video berikut ini. Dan yang selanjutnya adalah home exercise apabila sudah ada masalah, atau mungkin kalau masih muda juga pingin home exercise, boleh Bang ya, untuk menguatkan rectus. Saya tahu caranya. Asal tahu caranya. Nah, caranya ada Bang. Caranya adalah kalian saksikan video berikut ini. Yes. Selamat datang di Ortopedia, menjawab segala yang belum terjawab. Posisi ergonomis adalah posisi yang sangat penting untuk membantu tulang belakang kita menemukan posisi yang efektif, nyaman, aman, dan efisien, sehingga tidak menimbulkan keluhan-keluhan yang bisa memberatkan tulang belakang. Berikut adalah panduan posisi ergonomis dalam kegiatan sehari-hari. Ku mau tanya, perlu informasi, seru programnya, tulang dan sendi. Aku nonton oke dong, ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dong. Ku mau tanya, perlu informasi, seru programnya, tulang dan sendi. Aku nonton oke dong, ortopedi.
perlu informasi. Oke dok, Seru programnya, oke dok, perlu informasi. oke dok, Seru programnya, oke dok, tulang dan sendi. oke dok. Ku nonton Oke Dok, ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke Dok. Ku mau tanya, Oke dok, perlu informasi. oke dok, Seru programnya, 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 oke dok, tulang dan sendi. oke dok. Ku nonton Oke. Senam punggung. 1. Menggerakkan panggul. Untuk meregangkan otot-otot punggung dan memperkuat otot perut, kedua lutut ditekuk atau diluruskan. Kencangkan perut secara bersamaan dengan mengencangkan bokong. Tekan pinggang ke bawah. Yang kedua, satu lutut ke dada. Untuk meregangkan pinggang bawah, bokong dan pinggul, tarik salah satu lutut ke dada. Lutut lainnya tetap lurus ke bawah. Lakukan secara bergantian. Yang ketiga, dua lutut ke dada. Untuk meregangkan pinggang bawah, bokong, dan pinggul, tarik kedua lutut ke dada, lalu turunkan kedua kaki ke bawah dan luruskan kedua lutut. 4. Memutar pinggang bawah. Untuk meregangkan pinggang bawah, pinggul, dan otot lintang perut. Telapak kaki di lantai, kedua lutut ditekuk dan jatuhkan ke salah satu sisi. Telapak kaki di lantai, kedua lutut ditekuk dan jatuhkan ke salah satu sisi. Tubuh bagian atas tetap lurus. Miringkan kepala ke arah yang berlawanan. Lakukan pada sisi yang berlainan. 5. Meluruskan kaki ke atas untuk meregangkan urat-urat di lutut dan pinggul. Angkat satu kaki ke atas, pertahankan lutut agar tetap lurus. Jari kaki menunjuk ke arah kepala, lutut lainnya ditekuk atau lurus. 6. Sit up parsial untuk memperkuat otot perut. Kedua lutut ditekuk, kedua tangan diletakkan di atas paha atau kedua lengan diletakkan bersilangan di depan dada atau kedua tangan diletakkan di belakang kepala. Tekuk dagu ke dalam, kencangkan perut, angkat kepala dan tubuh bagian atas, angkat kedua tulang belikat dari lantai, jangan mengencangkan leher, jangan menarik dengan kedua lengan. 7. Mengangkat pinggul untuk memperkuat bokong. Tekuk kedua lutut, kencangkan perut dan bokong, angkat pinggul dari lantai, jangan mendorong terutama dengan kaki. 8. Biometris tubuh bagian atas untuk memperkuat punggung atas dan tengah. Kedua lutut ditekuk atau diluruskan. Dorong kedua siku yang ditekuk pada lantai secara bersamaan. Dorong kedua siku yang ditekuk pada lantai. Secara bersamaan, kencangkan kedua tulang belikat. Lengkungkan punggung atas. Oke Dok. Ku mau tanya, perlu informasi. Seru programnya, tulang dan sendi. Ku nonton Oke Dok, ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke Dok. Ku mau tanya, perlu informasi. Seru programnya, tulang dan sendi. Ku nonton Oke Dok, ortopedi, komedi, dan edukasi.
tulang dan sendi. Aku nonton Oke Dok, ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke Dok. Ku mau tanya, perlu informasi, seru programnya, tulang dan sendi. Aku nonton Oke Dok, ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke Dok. Jangan lupa nonton Oke Sahur. Ortopedi, komedi, dan edukasi. Edisi sahur tayang setiap Rabu dan Sabtu. Jam 3 subuh. Jam 3 subuh waktu Indonesia Tengah. Oke sahur. Saya Dr. Triza, spesialis ortopedi dan traumatologi. Buat kalian semua, jangan lupa nonton Oke Sahur, ortopedi, komedi, edukasi edisi sahur. Tayang setiap Rabu dan Sabtu, jam 3 subuh waktu Indonesia bagian tengah. Dan saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal jariah kita diterima di sisinya. Dan kalian semua sehat dan konten kami bisa bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih.